Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-145 ini, dengan para pemain, Ashari sebagai Jalak Kuning, Ai sebagai Rara Kemuning, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Diki sebagai Pronohito, Naryo sebagai Mahoyaso, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Aksi Jalak Kuning dan Rahastri Kandi tak bisa berbuat apa-apa setelah Wirok Kidul bunuh diri. Keduanya hanya bisa menarik napas panjang, dan setelah itu mendekati wanita yang diculik oleh Wirok Kidul itu. Wanita itu memandang lemah ke arah Paksi Jalak Kuning, dan wajahnya kelihatan pucat karena rasa takut yang masih menyelimuti dirinya. Nona, siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau warga desa Kendang? Benar, Tuan. Saya memang warga desa Kendang. Nama saya Rara Kemuning. Lalu kenapa kau sampai diculik oleh orang itu? Apakah sebelumnya kau pernah mempunyai persoalan dengannya? Tidak, Tuan. Saya tidak pernah mempunyai persoalan dengan orang itu. Lagi pula, saya tidak tahu siapa mereka. Orang itu tiba-tiba saja membawa saya secara paksa sambil mengetok saya. Dan itu saya alami setelah kebakaran terjadi, Tuan. Jadi kau sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Iya, Tuan. Kalau boleh tahu, apakah Tuan berdua teman dari orang yang menolong saya? Maksudmu, apakah ada orang lain yang juga menolongmu? Iya, dia sekarang tengah berkelahi dengan salah seorang yang membuat kerusuhan tadi. Saya rasa orang itu masih berkelahi di sana. Sebaiknya Tuan lihat saja, barangkali orang itu butuh pertolongan. Oh, siapa orang itu? Sukagraha. Bagaimana kalau kita lihat orang itu? Ayolah, sebentar Kakang. Rara Kemuning. Iya. Di sebelah mana orang itu berkelahi? Di sebelah kaki bukit ini. Aku rasa orang itu masih berkelahi. Baiklah, kau sendiri bagaimana sekarang? Apakah bisa kembali ke pondokmu tanpa kami antar? Iya, aku bisa kembali sendiri. Terima kasih atas pertolongan kalian. Iya, hati-hatilah. Ayo Kakang. Sementara itu di tempat lain, nampak dua orang berkepandaian tinggi tengah berkelahi dengan sengit. Matahari kelihatan semakin redup, cahayanya benar-benar kandas di telan senja. Namun sekalipun suasana mulai gelap, keduanya masih berkelahi dengan seru. Orang tua, sebaiknya menyingkirlah dari hadapanku. Kau tak perlu campur tangan dengan urusanku. Enak saja kau bicara, anak muda. Sekalipun wanita-wanita yang kau culik bukan berasal dari desaku, tapi aku harus tetap menolongnya. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu. Rupanya kau sudah bosan hidup. Berani berhadapan dengan Pronohito.
Campur tanganmu ini hanya akan membuatmu rugi sendiri, orang tua. Sombong sekali kau anak muda. Sekalipun kau mempunyai kepandaian yang tinggi, tetapi kau belum cukup pengalaman untuk melawanku. Aku orang yang sudah cukup makan asam garamnya kehidupan. Nah, lebih baik serahkan saja dirimu pada warga desa Kendang. Ulahmu telah merugikan orang-orang yang tidak berdosa itu. Kau pikir aku ini apa? Hah? Menyerahkan diri begitu saja pada orang-orang desa tolol itu? Sudahlah orang tua. Sebaiknya kau saja yang menyingkir dari hadapanku. Aku tidak biasa menghadapi orang tua bodoh sepertimu. Kurang ajar, kurang ajar. Oh, rupanya kau memang anak muda yang tidak mempunyai tata krama. Mulutmu terlalu lancang bicara. Baik, baik. Rupanya aku memang harus memberi pelajaran kepadamu. Kau memang tidak bisa menyerah begitu saja sebelum tanganku yang tua ini menghajarmu. Jangan banyak bicara orang tua. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatanmu. Baik. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima seranganku. Sambatlah nama gurumu agar kekalahanmu tidak terlalu memalukan. Keparat, jangan bawa-bawa guruku. Terimalah ini. Kakang, kedengarannya orang yang berkelahi itu berasal dari sebelah sana. Ayo. Sebentar. Kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Kita intip dulu bagaimana perkelahian itu. Di samping itu, aku juga mau tahu siapa orang yang tengah berkelahi itu. Baiklah, Kakang. Ayo. Pranohaita terus menerjang dengan ganas. Pukulannya berkali-kali menghajar ruangan kosong. Sementara orang tua yang menjadi lawannya belum sempat memberikan serangan balasan. Di sisi lain, diam-diam Paksi Jala Kuning dan Rahastri Kandi menyelinap di balik semak-semak. Kakang, lihat. Bukankah itu ayahmu? Kupikir siapa yang berkelahi. Ternyata... Kakang, sepertinya ayahmu mulai terdesak. Kita harus membantunya sebelum terlambat. Nanti dulu. Aku tidak yakin kalau ayahku akan kalah menghadapi orang itu. Aku tahu benar kemampuan ayahku. Tapi Kakang, keadaan ayahmu benar-benar terjepit. Apakah Kakang akan menunggu sampai beliau terluka? Atau roboh tidak berdaya setelah dihajar laki-laki itu? Kau tidak perlu cemas. Lihat saja nanti. Aku yakin ayah dapat mengatasi serangan-serangan orang itu, Adi. Kakang kelewatan. Aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Aku harus turun tangan. Adi Sokagraha, tunggu! Tidak! Kakang tidak perlu mencegahku. Sokagraha. Sokagraha. Menyingkirlah. Ini bukan urusanmu. Biarlah orang ini paman yang menghadapinya. Tidak, Paman. Kita akan hadapi orang itu berdua. Paman perlu bantuan. Sokagraha. Paman harap kau mau mendengar kata-kata Paman. Dia bukan lawanmu. Serahkan saja orang ini pada Paman. Kenapa harus kau cegah orang tua? Kalau memang dia ingin turun tangan membantumu, biarkan saja. Aku toh masih mampu menghadapinya. Jangankan hanya 2 orang, 10 orang macam kalian pun aku masih sanggup melayaninya. Lah, keparat, manusia congkak. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Bertanggung jawab? Huh? Apanya yang harus ku pertanggungjawabkan? Huh? Sudahlah, kau tak perlu banyak sesumbar. Kalian berdua tak ada apa-apanya dan tidak mungkin mampu membunuhku. Kesombonganmu tidak akan bercokol lama di dalam hatimu. Sebentar lagi, kau akan merasakan bagaimana tajamnya pedangku. Bungkam mulutmu. Kau tidak perlu tertawa lagi, karena kau akan segera menyusul 2 orang temanmu tadi. Apa yang kau lakukan pada kedua orang temanku itu? Rupanya masih juga bisa kau mengumbar pertanyaan.
Baik, aku akan menjawabnya. 2 orang temanmu itu telah kukirim ke neraka. Nah, apakah kau sudah puas? Keparat, jadi kau telah membunuh 2 orang temanku. Iya, dan sebentar lagi kau akan segera menyusulnya. Setan alas, iya. Sokagraha, lebih baik kau menepi saja. Serahkan orang ini padaku. Tidak, Paman. Lebih baik kita serang saja bersama orang ini. Dia sudah cukup banyak meresahkan warga desa Kendang. Iya, aku lebih senang kalian mengeroyokku. Dengan begitu akan lebih cepat aku menyelesaikan pekerjaan memuakan ini. Ayo, majulah kalian. Hup! Aku akan segera menyiapkan Aji Teleng Dewoku. Hup! Rono Hito segera mundur selangkah. Kemudian dia pun segera merentangkan kedua tangannya sambil menatap tajam ke arah Rahastri Kandi dan Empu Mahoyaso. Tapi belum sempat dia melakukan apa-apa, tiba-tiba dari arah lain muncul paksi jalat kuning menerjangnya. Kurang ajar, licik. Rupanya keberanian kalian hanya bisa dari belakang saja. Aku rasa juga tidak berbeda dengan kau. Bukankah kau sendiri berbuat jahat secara diam-diam? Kau sengaja membakar rumah-rumah warga desa hanya untuk memancing kelengahan orang. Dan setelah warga desa kalang kabut, kau atur teman-temanmu untuk menculik gadis-gadis yang tidak berdosa. Apakah ini bukan berarti kau pun telah bertindak licik? Baik, baik kalau begitu. Jadi kita sama-sama telah melakukan tindakan yang licik. Ayo, lanjutkan pertarungan ini. Majulah kalian bertiga. Dan rasakanlah Aji Teleng Dewoku ini. Jala Kuning, berhati-hatilah. Menepilah sebentar. Kita harus mengatur jarak untuk melawan orang ini. Baik, Ayah. Sokagraha, orang ini cukup berbahaya. Kita harus menerjang dengan cepat sebelum ia menggunakan ajiannya. Apakah ajian yang dimilikinya cukup berbahaya, Paman? Iya, ajiannya cukup berbahaya sekali. Belum lama sebelum kau datang, ia sempat menggunakan ajiannya. Dan aku hampir saja celaka. Lihatlah baik-baik tatapan matanya. Di kedua matanya itulah Pronohito menyimpan kekuatannya. Aku harus segera merapal ajian Teleng Dewoku sebelum ia sempat menyerangku. Sokagraha, ayo terjang! Setan alas, rupanya kalian benar-benar tidak ingin memberiku kesempatan padaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan memberi kesempatan padamu untuk menyerang. Pronohito kali ini benar-benar kewalahan. Dia tak sempat berbuat banyak, apalagi untuk merapal ajian Teleng Dewonya. Beberapa kali dia hampir terkena hajaran musuhnya. Empu Mahoyaso yang mengetahui Pronohito mulai kewalahan, terus menerjangnya dengan gesit. Aku benar-benar tidak mempunyai kesempatan yang baik untuk merapal ajianku. Aku harus mencari akal untuk melarikan diri. Ayo, Pronohito, tunjukkan kesombonganmu. Kenapa sejak dari tadi kau hanya menghindar saja? Kalau memang merasa kalah, sebaiknya hentikan saja perkelahian ini. Dan setelah itu, bertanggung jawablah atas perbuatanmu. Jangan banyak mulut. Aku belum kalah. Serang saja sekuat tenaga kalian. Nanti kalian bertiga akan tahu bagaimana kehebatanku. Omong kosong. Dari tadi pun kau tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi untuk mengalahkan kami. Keparat, aku benar-benar kehabisan akal untuk melarikan diri. Kenapa aku jadi bodoh? Bukankah aku bisa melompat ke atas bukit ini? Toh bukit ini tidak terlalu tinggi. Setelah itu barulah aku merapal ajianku. Sokagraha, ayo kita kejar. Jangan biarkan orang itu lolos. Iya. Ayo. Pronohito terus melompat menginjak batu-batu besar yang terdapat di punggung-punggung bukit. Setelah beberapa saat melompat ke sana kemari, akhirnya dia tiba di puncak bukit. Dan saat itu pula,
dia merapal ajian Talang Dewa. Sementara itu, Empu Mahoyaso, Paksi Jalak Kuning dan Rahastri Kandi masih melompati bebatuan besar untuk mengejar Pranahita. Setelah ketiganya sampai di bibir puncak, tiba-tiba saja mereka pun tersentak kaget. Dasar manusia-manusia bodoh. Rasakanlah ajian Talang Dewaku ini. Hiya! Seketika itu juga, tubuh Rahastri Kandi terpental, dihajar oleh pukulan gaib dari mata Pranahita. Tubuh wanita yang menyamar sebagai laki-laki itu terus bergulingan ke bawah. Ke barat, jangan lari kau. Sokagraha! Kelihatannya ia pingsan. Kasihan sekali. Aku harus melihat bagian dadanya. Sepertinya pukulan gaib itu tadi cukup keras. Sokagraha, seorang wanita. Tidak mungkin. Bukankah ia mengatakan bahwa ia seorang laki-laki? Apakah dia tengah menyamar? Gila. Aku telah berani berbuat lancang. Untung saja dia dalam keadaan pingsan. Tapi aku toh tidak tahu kalau ia seorang wanita. Sebaiknya aku rapihkan letak pakaiannya. Aneh sekali. Aku tidak pernah menyangka kalau ia seorang wanita. Aku jadi penasaran ingin melihat kumisnya. Iya, kumis ini asli atau tidak? Perlahan Paksi Jalak Kuning menyentuh wajah Rahastri Kandi. Sesaat lamanya dia menatap kumis tipis itu. Dan setelah itu, Paksi Jalak Kuning segera mencabutnya. Benar. Ini kumis palsu. Lalu apa maksudnya Sokagraha menyamar sebagai laki-laki? Padahal kalau kuperhatikan, wajahnya sangat cantik sekali. Siapa sebenarnya Sokagraha? Paksi Jalak Kuning, bagaimana keadaan Sokagraha? Ayah, aku belum tahu bagaimana keadaannya. Kelihatannya kau gugup. Kenapa? Apa yang terjadi terhadap temanmu itu, Jalak Kuning? Maafkan aku, Ayah. Aku telah berbuat lancang. Tapi sebenarnya aku tidak tahu kalau ia seorang wanita. Wanita? Bicara apa sebenarnya kau ini, Jalak Kuning? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Ayah. Maksudku Sokagraha. Rupanya ia seorang wanita. Makanya aku tidak berani menyentuhnya. Sokagraha seorang wanita? Iya, Ayah. Iya. Kalau begitu dugaanku benar. Sebelumnya pun aku sudah menduga kalau ia seorang wanita. Ya, sudahlah. Mungkin ada sebabnya kenapa ia menyamar sebagai laki-laki. Coba aku periksa bagaimana keadaan lukanya. Mudah-mudahan saja lukanya tidak parah. Aku penasaran sekali ingin mengetahui siapa sebenarnya dia. Kasihan sekali. Kalau ku tahu ia seorang wanita, mungkin sejak pertama bertemu, aku tak akan berani berbuat lancang kepadanya. Apakah dia Rahastri Kandi? Tidak. Rasanya tidak mungkin kalau dia Rahastri Kandi. Kalau betul dia, mungkin sejak beberapa hari yang lalu ia sudah mengatakan siapa sebenarnya dia. Sepertinya ayah sudah memeriksa keadaan Sokagraha. Bagaimana ayah? Luka Sokagraha cukup parah. Ia harus segera dibawa ke rumah. Kalau begitu, ayolah kita bawa ayah. Kalau tidak segera diobati, aku khawatir akan terjadi apa-apa. Kau bawalah. Nanti ayah menyusul. Di balik semak belukar itu tadi ayah lihat ada seekor kuda. Ambillah. Kau bisa membawa Sokagraha dengan kuda itu. Baik, ayah. Jalak Kuning segera bergegas ke balik semak belukar yang tak jauh dari tempat itu. Memang benar, di tempat itu ada seekor kuda. Dengan cepat dia segera mengambil kuda itu. Dan sebentar kemudian, Jalak Kuning sudah memacu kudanya menuruni bukit bersama Rahastri Kandi yang terluka. Hiya!
Kenapa ayah belum juga pulang? Katanya wanita ini terluka cukup parah. Kenapa tidak segera diobati? Oh, dia mulai siuman. Di mana aku ini? Aduh, sakit sekali dadaku. Adi, sekarang kau berada di rumah. Dadaku sakit sekali, Kakang Jalak Kuning. Sabarlah. Nanti pun ayahku kembali. Beliau mungkin sekarang sedang melihat keadaan desa Kendang. Tahanlah sebentar lukamu itu. Nanti jika ayahku sudah datang, kau akan segera kembali diobati. Menurut ayahmu, bagaimana keadaan lukaku ini, Kakang? Adi, menurut ayahku lukamu tidak seberapa. Nanti pun akan sembuh setelah diobati. Adi, kalau boleh tahu, siapa kau ini sebenarnya? Kenapa kau menyamar sebagai laki-laki? Maafkan aku, Kakang. Mungkin aku berdosa telah membohongimu. Iya, aku mengaku sebagai seorang laki-laki. Iya, padahal aku ini seorang wanita. Penyamaranku sebagai laki-laki sebenarnya hanya untuk memudahkan perjalananku agar tidak diganggu oleh orang-orang yang biasa mengganggu wanita. Dan ketika aku akan membuka penyamaranku waktu itu, tiba-tiba saja aku bertemu denganmu, Kakang. Lalu siapa namamu sebenarnya? Aku tidak percaya kalau nama aslimu Sokagraha. Namaku memang bukan Sokagraha. Namaku sebenarnya Rahastri Kandi. Apa? Rahastri Kandi? Dadaku sakit sekali. Adi, tunggulah sebentar. Aku sendiri sebenarnya sangat mencemaskanmu. Sayang aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Kalau saja aku bisa, mungkin aku sudah menolongmu. Mungkin itu ayahku datang. Tunggulah sebentar. Aku akan melihatnya. Jalak Kuning, bagaimana keadaan Sokagraha? Dia sudah sadar, ayah. Tapi keadaannya sangat menyedihkan sekali. Cepatlah tolong dia, ayah. Kelihatannya kau sangat mencemaskan sekali keadaannya. Iya, ayah. Iya. Apakah kau sudah bicara banyak dengannya? Sudah, ayah. Lalu siapa dia sebenarnya? Menurut pengakuannya, dia Rahastri Kandi, ayah. Rahastri Kandi. Pantas sekali kau kelihatan cemas. Ya, sudahlah. Kau temanilah dia dulu. Ayah akan membuatkan ramuan sebentar. Baik, ayah. Paksi Jalak Kuning kemudian segera melangkah kembali ke dalam ruangan bilik, di mana Rahastri Kandi dibaringkan. Tapi begitu dia kembali ke ruangan bilik itu, Rahastri Kandi kembali terkulai pingsan. Dia pingsan lagi. Kalau saja aku bisa meramu obat-obatan seperti ayah, mungkin sejak tadi dia sudah kuobati. Tidak kusangka ternyata Rahastri Kandi sangat cantik sekali. Tapi apakah mungkin ia bisa menjadi istriku? Sekalipun ia calon istriku, sementara aku mempunyai persoalan yang sangat mencemaskan hatiku. Oh, Sang Hyang Agung, tolonglah aku ini. Jalak Kuning, minggirlah sebentar. Dia pingsan lagi, ayah. Ya, tidak apa-apa. Nanti juga siuman. Biar kuborehkan dulu bagian dadanya dengan ramuan ini. Nanti kalau dia siuman, suruh minum ramuan yang ini. Iya, ayah. Nah, jagalah dia baik-baik.
setelah nanti dia minum ramuan ini. Biarkan dia sendirian di ruangan bilik ini. Iya, ayah. Setelah beberapa hari diobati oleh Empu Mahoyaso, ayahnya Kakang Jalak Kuning, akhirnya lambat laun, lukaku pun sembuh, Kakang. Tapi saat itu, aku benar-benar merindukan Kakang Kameswara. Pertemuanku dengan Paksi Jalak Kuning sama sekali tidak membuahkan perasaan yang lain. Lalu bagaimana dengan Paksi Jalak Kuning sendiri? Apakah dia sudah mengungkit-ungkit tentang kau sebagai calon istrinya? Ya, dia memang mulai mengungkit-ungkit tentang perjodohan itu. Tapi saat itu, aku belum bisa mengungkapkan atau memutuskan tentang perjodohan itu. Sementara pertemuanku dengannya belumlah begitu lama. Tapi bukankah paling tidak kau sudah memahami bagaimana wataknya dan juga kepribadiannya? Ya, tapi itu belum seluruhnya, Kakang. Jalak Kuning yang aku kenal saat itu baru hanya sebagian kecil yang ku ketahui tentang kepribadiannya. Lalu bagaimana dengan Pronohito? Apakah dia kembali mengancam keselamatan warga desa Lemah Abang? Tidak, Kakang. Sejak peristiwa itu, Pronohito tidak pernah muncul lagi. Apakah Kakang pun mengenal siapa Pronohito? Iya, aku mengenal Pronohito ketika terjadi peristiwa yang sama, seperti apa yang kau alami. Oh, jadi dia pun telah membuat ulah di tempat lain? Benar, tapi ketika ia bentrok denganku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sekarang ia terluka. Untung saja gurunya muncul. Kalau tidak, mungkin aku pun tidak tahu bagaimana keadaannya. Pronohito memang tidak berbeda dengan gurunya Ki Sabalangit. Dari kejadian itu yang memprihatinkan adalah kematian Brahmana Brahmacari. Apa? Bapak Brahmana Brahmacari telah tewas? Iya, beliau meninggal. Kasihan sekali. Sang Hyang Agung, terimalah orang baik itu di sisimu, sesuai apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Ya, aku sendiri pun merasakan kebaikannya, sekalipun aku baru mengenalnya. Baiklah, Kakang. Aku akan melanjutkan cerita tentang perjalananku ini. Tapi aku benar-benar serius untuk menjalani hidup bersamamu. Ya, terus terang, aku mulai jatuh cinta padamu. Maafkan aku, Kakang. Bukan aku bermaksud menolak keinginan orang tua kita. Aku butuh waktu untuk mengenalmu lebih jauh lagi. Sekalipun aku sudah tahu sebagian dari pribadimu. Tapi itu bukan berarti aku bisa menerima begitu saja. Lalu sampai kapan aku harus menunggumu? Secara tidak langsung, kau sebenarnya ingin menolak keinginan orang tua kita masing-masing. Kenapa Kakang berkata demikian? Aku hanya butuh waktu, Kakang. Lagi pula, apa untungnya jika menikah tanpa didasari rasa cinta, rasa saling pengertian? Apakah keinginan Kakang menikah denganku hanya karena orang tua? Atau karena ikatan perjodohan yang seharusnya tidak demikian? Bukan hanya itu, Rastri Kandi. Lagi pula bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa aku mulai mencintaimu? Iya, baiklah. Kalau memang Kakang mulai mencintaiku, tapi aku harap Kakang pun mengerti perasaanku. Kalau memang Sang Hyang Agung menakdirkan kita bersatu, apapun rintangannya, kita pasti akan bersatu. Kakang tidak perlu cemas. Rastri Kandi, terus terang, aku takut kehilangan kau. Aku sudah memasrahkan seluruh hidupku untukmu. Dan aku minta kau tidak menyakitiku, apalagi memutuskan ikatan perjodohan ini. Percayalah, Kakang, aku tidak akan menyakitimu. Tapi kau sendiri pun harus menjaga perasaanku, Kakang. Kalau Kakang tidak mau disakiti, begitu juga dengan aku. Iya, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Kakang, aku sudah cukup lama berada di tempatmu. Kerinduanku dengan ibuku mulai terasa. Kalau kau tidak keberatan, aku bermaksud untuk pulang ke Palwasambo. Jadi kau ingin kembali ke Palwasambo? Iya, benar, Kakang. Kalau Kakang tidak keberatan. Ya, terserah kaulah. Toh kesehatanmu sudah pulih kembali. Tapi kalau boleh, aku akan mengantarmu. Apakah kau keberatan? Tidak, Kakang. Tapi menurutku kalau bisa, Kakang dan ayah Kakang jangan ke Palwasambo dulu. Toh masalah ini bisa kuceritakan pada ibu. Kau selalu saja mengelak dari keinginanku, Rastri Kandi.
Aku bukannya mengelak, Kakang. Aku hanya... Ya, sudahlah. Mungkin kau benar. Aku memang perlu waktu untuk melakukan sesuatu demi kau. Ku tinggal dulu. Kakang? Rahastri Kandi tertegun sesaat lamanya melihat Paksi Jalak Kuning meninggalkannya begitu saja. Dia seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa melihat calon suami yang dijodohkan ibunya itu melangkah begitu saja. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.